Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu nyalah ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia. Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkanlah hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Bersalaman
Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari hukum yang kelima sampai yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-10, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Sujud di hadiratmu, sesak dan sedih hatiku, karena besarlah dosaku, terimalah aku. Dengarlah hamba-Mu, menolongnya diriku. Ku beriman kepadamu, terima hamba-Mu. Seringlah hatiku ragu melakukan kehendak-Mu. Engkaulah perlindunganku, ku datang padamu. Dengarlah hamba-Mu, menolongnya diriku. Ku beriman kepadamu, terima hamba-Mu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami jatuh mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di hadapan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Epistel untuk kita minggu ini diambil dari Yesaya 55 ayat 6 sampai yang ke-9. Kita baca secara responsoria, dan untuk ayat yang ke-9 kita nanti sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita bersama-sama. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat kita. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja pada Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu Okuli. Topik Minggu, bertobat supaya tidak binasa. Yang kedua, ibadah sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu dilaksanakan secara virtual melalui Zoom mulai pukul 13 WIB. Yang ketiga, kebaktian minggu, punguan kategorial dan belajar CD offline. Mulai hari Minggu, kita hari ini tanggal 20 Maret tahun 2022 diadakan kembali kebaktian minggu seperti biasa, yaitu 3 sesi, pagi, siang, dan sore. Kegiatan punguan nama kategorial dan juga belajar CD dilaksanakan secara offline atau tatap muka. Dihimbau untuk seluruh jemaat agar tetap disiplin untuk memakai masker, cuci tangan dan cek suhu sesuai dengan protokol kesehatan. Yang keempat, kelompok sektor kebaktian minggu yang mengisi KOR tanggal 27 Maret tahun 2022 pukul 7.30 itu sektor Sion, Roma, Kolose, Korintus, dan yang KOR Ama Huria. Yang kedua pukul 10 sektor Betani, Galatia, Filipi, dan Kanan, dan yang mengisi KOR Ina Deborah. Nomor 3 pukul 15 sektor Nazaret, Judea, Efesus, dan Bethlehem yang mengisi KOR NHKBP. Yang kelima, kebaktian sektor pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022. Kebaktian sektor diadakan secara live streaming, dilaksanakan pukul 20 WIB. Sektor yang mengikuti ibadah di gereja yaitu sektor Filipi, sektor Kanan, dan sektor Nazaret. Yang keenam, persembahan bulanan. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan sampai bulan Maret tahun 2022. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke perhalado sektornya masing-masing. Yang ketujuh, iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi iuran diakoni sosial sampai bulan Maret tahun 2022. Untuk jemaat kita yang ingin membayar iuran diakoni sosial bisa disampaikan ke parhalado sektornya masing-masing. Yang kedelapan, program Marturia. Sesuai dengan program Marturia, diadakan rekrutmen song leader pada tahun ini. Untuk jemaat yang ingin bergabung menjadi song leader, bisa mendaftarkan diri melalui Sintua sektornya masing-masing. Pendaftaran mulai dari tanggal 6 Maret tahun 2022. Yang kesembilan, rekrutmen guru sekolah minggu. Gereja kita mengadakan perekrutan guru sekolah minggu yang baru sebanyak 8 orang, yaitu dari sektor Galatia 1 orang, sektor Judea 1 orang, sektor Kolose 2 orang, sektor Filipi 2 orang, sektor Bethlehem 1 orang, dan sektor Betani 1 orang. Syarat untuk menjadi guru sekolah minggu yaitu bersedia mempersembahkan diri bekerja di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu, berperilaku yang pantas ditiru
dan rajin mengikuti kebaktian, rajin mengikuti sermon, berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan sudah CD. Seboleh-bolehnya berpendidikan keguruan. Formulir pendaftaran bisa kita minta dari Perhalado sektor masing-masing. Pendaftaran dimulai tanggal 6 sampai hari ini tanggal 20 Maret 2022. Yang ke-10, amplop resort. Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 diadakan persembahan amplop resort. Yang ke-11, jemaat yang berulang tahun kelahiran 34 orang, ulang tahun pernikahan 4 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 14 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Yesaya 43 ayat 1b. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Yang ke-12, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan minggu ini 17 kepala keluarga sebanyak Rp3.560.000. Yang ke-13, persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 19 kepala keluarga, jumlah Rp2.225.000. Yang ke-14, keuangan gereja, Huria 13.933.000, pembangunan 754.000, pusat 376.000, jumlah keseluruhan Rp15.063.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 678 sekaligus mengumpulkan persembahan. Bertobatlah kau pada Tuhan, berbaliklah pada Allahmu. Bertobatlah kau pada Tuhan, berbaliklah pada Allahmu. Percayalah kau pada Tuhan, setialah pada Allahmu. Percayalah kau pada Tuhan, setialah pada Allahmu.
Percayalah kepada Tuhan, setialah pada Allahmu. Peliharalah keadilan, hayatilah kasih rahmat-Nya. Peliharalah keadilan, hayatilah kasih rahmat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Kita patut bersyukur Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih, kembali kita memasuki satu persekutuan di dalam gereja, dan patut kita memuliakan nama Tuhan sebab Dia sungguh-sungguh baik dan menjawab segala kerinduan kita semua. Baik, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas pasal 13 yang saya baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita amati dari perkataan Tuhan Yesus kepada orang banyak, dikatakan di sini, di mana ada sebagian dari yang mengikut Yesus dan juga para murid berbicara kepada Yesus, melaporkan satu kabar yang terjadi dilihat oleh para orang banyak itu. Itulah yang tertulis di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-5 itu, di mana mereka melihat ada orang-orang Galilea ketika mereka mempersembahkan persembahan kurban di bait Allah, maka datanglah serdadu ataupun tentara Roma membunuh para orang yang memberikan persembahan itu. Kemudian darah orang-orang Galilea itu dicampur dengan darah yang disebut dengan darah domba yang dipersembahkan di bait Allah itu. Dan inilah merupakan suatu kejadian yang tragis, karena memang orang-orang Roma
tidak menyukai orang-orang Israel untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian mereka lihat juga, yaitu ada peristiwa 18 orang ditimpa oleh menara di Siloam. Entah itu menara itu yang sudah tidak kokoh lagi bangunannya, sehingga 18 orang itu meninggal. Dan inilah kejadian yang diberitakan oleh orang banyak itu kepada Yesus, dengan tujuan mereka langsung ada satu pemikiran, satu di benak mereka terjadi begitu karena mereka dihukum Tuhan. Karena mereka dihukum Tuhan. Dengan jelas Tuhan Yesus menjawab 2 kali dalam ayat 3 dan 5, tidak kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ayat 5 dikatakan, diulangi lagi, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah, mengapa saudara-saudara ini dikatakan Tuhan Yesus kepada orang banyak? Di mana makna atau tujuan yang dikatakan Tuhan Yesus? Supaya orang banyak itu yang mengikuti Yesus jangan langsung mengklaim atau mempraduga bahwasan apa yang terjadi di tengah-tengah yang mereka lihat adalah hukuman Tuhan. Justru Yesus mengatakan mereka harus bertobat. Bertobat dari cara berpikir yang menghakimi orang lain, yang mendahului apa yang menjadi keputusan Tuhan di dalam hidup manusia. Nah, ini yang hendak dinasihatkan Tuhan Yesus kepada orang banyak itu. Nah, saudara-saudara kekasih, inilah yang kadang-kadang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Mungkin oleh karena dia merasakan lebih baik kehidupannya atau kerohaniannya dengan orang lain, sehingga dia mengatakan bahwasannya apa yang terjadi dengan orang lain adalah merupakan hukuman dari Tuhan. Padahal kalau kita melihat saudara-saudara, begitu banyak peristiwa yang terjadi kepada manusia yang itu harus terjadi dalam hidup manusia. Tetapi yang jelas itu semuanya itu memang harus terjadi. Bukan hanya masalah tadi bunuh-membunuh atau sesuatu kecelakaan yang terjadi, sakit penyakit, dan semua hal yang bisa saja terjadi dalam hidup manusia, entah kelaparan atau kemiskinan atau hal-hal yang lain akibat kesalahan, itu bisa terjadi suatu kehidupan yang fatal dalam hidup manusia. Dan itulah jalan hidup manusia. Tapi dalam hal ini tidak dapat kita klaim sebagai keputusan Allah yang menghukum orang di dalam kehidupannya. Bahkan kita melihat ada orang yang tidak melewati peristiwa begitu, dia harus mengakhiri hidupnya dengan tenang, damai, tidak ada masalah, dia harus mengakhiri hidupnya. Nah, apa yang hendak kita katakan bahwasan segala sesuatunya itu adalah di tangan Tuhan. Segala sesuatunya adalah hak kedaulatan Tuhan dalam hidup manusia. Itu sebabnya Yesus menasihatkan di dalam kehidupan orang banyak, jangan sekali-sekali kehidupan orang yang percaya menghakimi orang lain apa yang terjadi dalam hidup. Hanya Tuhan yang dapat layak memberikan penghakiman dalam hidup manusia. Dan yang kedua, Allah di dalam Yesus Kristus mengatakan bahwasanya pada dasarnya orang-orang mengikut Dia tidak melihat bahwasanya Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghukum manusia, bukan hanya untuk menjas kehidupan manusia, tetapi aku datang ke dunia ini untuk memberikan, mengorbankan, memberikan keselamatan, jalan kehidupan bagi manusia. Itu sebabnya Allah menjadi manusia, dikatakan. Dan dalam beberapa pertemuan ataupun perbuatan Yesus, Yesus mengatakan, aku datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang-orang yang sehat, tetapi aku mencari orang-orang yang sakit. Aku datang ke dunia ini bukan untuk kepada orang-orang yang
dikatakan memiliki sesuatu yang tidak kekurangan. Justru aku datang kepada domba-domba yang sesat. Termasuk kepada para murid dan orang banyak ini. Nah, inilah saudara-saudara pola pikir yang perlu diperbaiki di dalam kehidupan orang pengikut Yesus. Nah, tanpa sengaja bisa saja saudara-saudara di dalam keberimanan, kekristenan, kehidupan manusia selalu kita jatuh kepada suatu penilaian-penilaian dalam hidup kita. Bahkan kita juga selalu menjudge atau menghakimi orang lain. Padahal Allah sebenarnya lebih besar untuk menyelamatkan dan memberikan, yaitu keselamatan. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Bahkan dia berkorban, tersalib untuk mengampuni, menyelamatkan, menebus, memberikan kehidupan kepada setiap orang. Itu sebabnya berikut Tuhan Yesus jelaskan lagi pola pikir itu supaya mereka bertobat dari pikiran itu, dan dia memberikan suatu perumpamaan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pokok pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Kita garis bawahi saudara-saudara perkataan Yesus. Pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Nah, mengapa ini dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini? Pohon ara, memang terkenal pohon ara ini tidak terlampau diidolakan, hanya berfungsi kalau di Israel untuk ya bisa untuk berteduh, bisa untuk kalau di Hatabata merlinggom, agak sejuk, tetapi tidak begitu banyak hasil atau buah yang diharapkan, dalam arti seperti buah anggur. Sementara kalau buah anggur, pohon anggur itulah adalah suatu buah ataupun pohon yang sangat populer di tengah-tengah bangsa Israel, dan ini termasuk makanan pokok. Kita tahu itu konteks Israel itu anggur adalah yang paling nomor satu di dunia sampai saat ini adalah dari Israel. Itu sebabnya orang-orang datang ke Israel wisata rohani atau mengunjungi sana hanya melihat bagaimana buah anggur dari Israel. Entah Bapak Ibu pernah menikmati anggur dari Israel, tapi memang saya juga pernah minum, tapi mungkin enggak nomor satunya itu ya, tapi mungkin nomor 3, nomor 4. Tapi kalau aslinya katanya itu luar biasa enaknya, luar biasa khasiatnya anggur itu. Itu Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, yang memberikan yaitu kesegaran, memberikan yaitu kenikmatan di dalam hidup manusia. Tetapi pohon ara ini tumbuh di tengah-tengah pohon anggur. Apa yang hendak Yesus katakan? Ini hendak mengatakan kepada orang-orang yang percaya. Bisa-bisa saja saudara-saudara, orang yang percaya itu, yang bersekutu itu, di tengah-tengah komunitas atau tempat yang disebut dengan yang rohani. Seperti kita sekarang. Nah, kalau saya katakan satu pohon kita semua. Tapi ketika kita hidup di tengah-tengah tempat yang disebut dengan pohon anggur, yang diharapkan tempat itu memberikan, artinya yang dapat kita katakan memberikan suatu kenikmatan, pelepasan dan sejahtera dalam hidup manusia. Tetapi bisa saja di dalam kehidupan orang yang di dalamnya itu tidak memperoleh buah, hasil. Ini dibuktikan, yaitu setelah 3 tahun di tengah-tengah pola anggur atau kebun anggur itu, dia tidak memiliki hasil buah. Datanglah dalam perumahan ini, katanya, ya udah ditebang aja lah Tuhan. Untuk apa? Untuk apa kita dibiarkan atau kita tuh gak ada buahnya kok? Datang usulan tadi, ya kita tunggu aja 1 tahun. Siapa tahu dia berbuah. Dan itu yang dikatakan di dalam ayat 8 sangat penting. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepada.
memberi pupuk kepadanya. Jangan-jangan selama 3 tahun ini tidak pernah dikasih pupuk. Jangan-jangan kehidupan ini dia mendengar firman Tuhan, berdiri duduk di tengah-tengah yaitu komunitas orang Kristen, tetapi dia tidak pernah memupuk dirinya dengan firman Tuhan sehingga dia tidak memperoleh apa-apa. Itu bisa saudara-saudara dalam hidup kita. Kita selalu mengatakan, oh saya Kristen, saya terus ke gereja, saya terus bernyanyi, saya terus. Tapi setelah itu saudara-saudara, kita tidak memelihara kehidupan kita. Kita tidak memberikan kehidupan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? 3 tahun. Artinya seharusnya setiap tahun kita memperoleh buah, tetapi selama 3 tahun. Nah, jangan-jangan saudara-saudara, pupuknya ini tidak ada. Saya tidak mau berbicara soal ilmu pertanian ya. Mungkin ada yang lebih tahu tentang ini. Tapi pada dasarnya kalau tumbuh-tumbuhan tidak dipelihara, tidak dirawat, tidak diberikan nutrisi di dalam kehidupannya, pasti dia tidak memiliki buah yang baik atau buahnya tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, jangan-jangan saudara-saudara kehidupan orang Kristen itu demikian. Sehingga dia jatuh ke bagaimana? Kehidupan bukan saja tidak berbuah, yang diartikan tadi, dia selalu jatuh kepada hidup yang selalu menghakimi. Sebaliknya, dia selalu hidup selalu praduga yang negatif kepada orang lain. Selalu mengatakan dirinya adalah lebih layak daripada orang lain. Selalu dia mengatakan aku lebih super dari orang lain. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan hal ini. Bahkan dia menunjukkan kepada murid-muridnya kerendahan hatinya di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Saudara-saudara yang kekasih, inilah yang hendak dikatakan oleh firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menginginkan buah dari kita. Dan itu hanya terjadi saudara-saudara dalam hidup kita ketika kita ada keinginan, ada motivasi, ada satu gerak dalam hidup kita. Bagaimana kita harus menjadi orang yang berbuah ketika kita memelihara hidup kita di dalam firman Tuhan. Bukan saja mendengar, bukan hanya menyanyi, tetapi kita melakukan, mencoba di dalam hidup kita untuk melakukan dan melihat secara aksi dalam hidup kita. Ini yang hendak diindahkan Tuhan Yesus. Pasti itu akan berbuah. Dan saya pastikan menurut firman ini, kalau dia sudah dibersihkan pohon ara ini dan diberikan pupuk, tidak akan mungkin dia tidak berbuah. Saudara-saudara yang kekasih, demikian hidup kita Bapak Ibu. Pasti kita akan berbuah apabila Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, memelihara hidup pribadi kita dengan firman Tuhan, memberi nutrisi dalam hidup kita. Kita selalu dengarkan firman Tuhan dan kita selalu mencoba untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi apabila sebaliknya yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak mau mencoba untuk melakukan firman Tuhan, bahkan kita penuh dengan keraguan-keraguan, ketakutan oleh karena sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita, apa yang terjadi? Kita akan bertumbuh besar, tetapi kita tidak memperoleh damai sejahtera. Kita tidak memperoleh apa-apa sebagai orang Kristen. Tuhan, mengapa saya sebagai orang Kristen belum pernah saya mendapatkan yang surprise? Saya belum pernah mendapatkan bagaimana yang akan saya inginkan. Saya tidak pernah melihat bagaimana seperti orang lain yang mendapatkan buah yang luar biasa dalam hidupnya. Mari kita koreksi dan renungkan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh memelihara firman Tuhan, sungguh-sungguh berbuat untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjauhkan kesombongan, menjauhkan yaitu iri hati, menjauhkan segala sesuatu yang selalu mengandalkan kekuatan kita. Ini yang dilihat Tuhan Yesus kepada orang banyak itu yang mengikut Yesus. Bertobatlah. Dalam arti saudara-saudara, mari kita kembali ke jalan yang benar. Mari kita kembali ke dalam firman Tuhan. Ini yang dikatakan Yesus kepada murid-murid dan orang-orang yang mengikut Yesus. Bertobatlah apabila kamu
tidak bertobat, kamu juga akan mengalami seperti yang kamu lihat. Artinya saudara-saudara, ada orang selalu bersikeras untuk mempunyai prinsip dalam dirinya sendiri. Akhirnya dia terhukum oleh pikirannya sendiri. Kamu akan mengalami seperti yang demikian. Tetapi kalau orang yang percaya, dia tidak melakukan hal itu. Apa yang dia lakukan? Aku adalah orang-orang yang berdosa, sama seperti orang itu. Aku orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang dianugerahkan Tuhan semata-mata, bukan oleh karena kehebatanku, bukan oleh karena kepandaianku, atau karena kelebihanku aku mendapatkan sesuatu hal dalam hidupku. Tetapi karena anugerah Tuhan. Itulah pola iman orang yang percaya. Tidak mau dia mengukur orang lain dari sudut kebenaran pikirannya, tetapi dia mengukur dirinya pertama, karena Tuhan menganugerahkan kasih karunia bagi hidup kita. Puji Tuhan saudara-saudara. Kalau demikian hidup kita yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kita sungguh aman. Sungguh kita tidak merasakan suatu kekurangan apa dan berhutang dengan siapapun. Tanpa sengaja kita kadang-kadang berhutang dengan orang lain. Walaupun kita tidak berbuat sesuatu apapun, kita langsung mempraduga, oh yang ini provokator, ini orangnya penggosip, ini selalu melakukan itu. Padahal Tuhan tidak bilang begitu. Apalagi kita punya keterbatasan, selalu terlampau cepat kita menghakimi orang lain. Saudara kita, adik kita, abang kita, semua. Padahal Tuhan mengatakan, bukan demikian, kamu tidak tahu ada problem yang ada di dia. Kamu tidak tahu apa tanggung jawabmu terhadap saudaramu. Kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan sebagai orang yang sudah memiliki kepandaian, hikmat, dan kelebihan. Itu yang dipertanyakan Tuhan bagi hidup kita. Nah, kalau kita menyadari hal ini di dalam kehidupan kita, pasti kita tidak berhutang kepada, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi jalan berkat bagi orang lain. Itu dikatakan epistel kita, bahwa pikiranmu bukanlah pikiranku, rencanamu bukanlah rencanaku, tetapi sejauh langit dari bumi, demikianlah kasih setiaku kepadamu. Berarti saudara-saudara, Allah hanya satu hal, bagaimana setiap manusia selamat dan memiliki anugerah daripada Dia. Kalau demikian Allah berbuat, mari kita bersyukur. Tuhan tidak pernah mendendam kepada kita. Ingat, Tuhan tidak pernah mendendam, sekalipun kita banyak kelemahan. Tetapi Tuhan selalu menyuarakan kepada kita, mari bertobat. Mari kita berani merubah pola pikirmu. Mari kita merubah mindset yang ada dalam diri kita selama ini terhadap orang lain. Kecurigaan yang sangat luar biasa kepada suami, kepada istri, kepada saudara kita. Wah, ini bertobat. Bertobat berarti kita merubah diri kita. Supaya apa saudara-saudara? Supaya kita memperoleh buah yang baik, buah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini Tuhan enggak mengatakan bagi kita mau berubah diri supaya kita akan berbuah. Tuhan mengatakan ketika kita mengikut Dia, maka Tuhan akan mengkaruniakan roh bagi saudara-saudara untuk dapat saudara memiliki buah yang luar biasa untuk kita nikmati dalam hidup kita. Allah selalu berencana bagi hidup kita supaya kita menikmati hidup ini. Jangan kita berpikir saya berbuat baik untuk hanya Tuhan. Oh, Tuhan tidak mau begitu. Justru terbalik. Tuhan bagaimana merencanakan dari hidup kita. Bagaimana kita berbuah supaya kita berbahagia. Jauh dari sakit penyakit. Jauh daripada kemiskinan. Jauh dari kebodohan, keterbelakangan. Dan segala hal yang lain saudara-saudara. Mari saudara-saudara. Mari kita bertobat dalam hal ini. Supaya engkau sampai kapanpun keluarga kita, pribadi kita, dan rencana kita pasti Tuhan akan berikan. Itu adalah buah yang Tuhan akan berikan ketika kita mau bertobat, merubah dengan mengandalkan yaitu anugerah roh Tuhan dalam hidup kita.
Mari saudara-saudara, kita buka hati kita untuk saat ini di hadapan Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan, aku mau merubah Tuhan. Bantulah aku dengan kuasa Roh-Mu. Pasti Tuhan akan mengkaruniakan, yaitu berkat buah yang baik bagi Bapak Ibu. Apabila kita terbuka untuk merubah diri, ingin mengasihi orang lain, sebagaimana wujud nyata kasih kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan buah yang terbaik buat Bapak Ibu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Engkau selalu berencana yang baik, berpikir yang baik, penuh kasih bagi kami Tuhan. Bahkan kami sebaliknya selalu jatuh ke dalam pikiran-pikiran yang jauh dari kebenaran Tuhan. Kami selalu memiliki praduga yang tidak baik. Bahkan kami jatuh ke dalam untuk menghakimi orang lain. Padahal kami ya Tuhan yang patut Engkau hakimi. Karena kami adalah orang-orang yang berdosa, yang pasti memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah ketika kami seperti pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggur, biarlah kami memiliki buah ya Tuhan yang sungguh-sungguh semanis daripada buah anggur seperti yang Kau harapkan bagi hidup kami. Biarlah kami memelihara hidup kami, yaitu dengan firman-Mu, kesungguhan kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami ya Tuhan memiliki buah yang lebat, buah yang manis, bunga yang besar, dan buah yang sungguh-sungguh kami harapkan dan Tuhan harapkan bagi hidup kami, supaya kami menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi anak-anak kami, berkat bagi suami, istri, sanak saudara kami, negara kami, gereja kami. Karena kami tahu segala sesuatunya itu tersedia bagi-Mu ya Tuhan, bagi kami, ketika kami sungguh-sungguh mau bertobat dan mau merubah diri, merubah pola pikir kami hanya untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perjalanan hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami kembali bersekutu di dalam gereja-Mu ya Tuhan, di mana Engkau sudah melayakkan bagi kami untuk kembali saling bertatap muka, saling bersapa dengan sahabat kami Tuhan, dan kami saling melihat bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kami. Biarlah ini ya Tuhan, persekutuan kami terus menerus terjadi, dan kami saling memperdulikan, tidak sekadar hanya melihat. Kami mau berbuat ya Tuhan buat Tuhan, dan melakukan sesuatu seperti yang Tuhan bila katakan dalam firman hari ini. Tuhan, biarlah Engkau memberkati segala pelayanan yang akan dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan kepada kami semua, yaitu iman yang teguh, disiplin yang baik, dan kerja yang baik ya Tuhan di dalam melakukan tugas kami. Mulai besok kami juga ya Tuhan memulai tugas kami. Biarlah Tuhan memberkati kami satu persatu, dan Tuhan akan memberikan buah bagi kami ketika kami memperhatikan firman hari ini, ketika kami sungguh-sungguh percaya di dalam firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan tolong bukakan tirai-tirai berkat bagi kami semua untuk mendapatkan berkat yang melimpah. Itulah janji yang Kau berikan bagi kami, bahwa aku datang untuk memberikan Engkau kelimpahan bagi orang-orang yang percaya bagi. Tuhan berkati anak-anak yang Engkau titipkan bagi orang tua yang sekolah, kuliah, ataupun di dalam pekerjaan mereka dan kesibukan mereka. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan akan memberikan kesehatan, kecukupan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, biarlah Engkau ya juga memberikan kepada kami semua ya Tuhan satu motivasi untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, yaitu kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik kelahiran dan pernikahan. Biarlah Tuhan memberikan buah-buah yang baik bagi mereka, bersyukur dan tetap selalu memperhatikan melakukan firman-Mu,
sehingga mereka dapat berbuah dalam keluarga dan berbuah di dalam kehidupan sehari-hari. Bagi keluarga yang belum memperoleh dan dikaruniakan yaitu keturunan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Engkau memberikan buah ya Tuhan bagi mereka ya Tuhan, buah kasih pada waktunya. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga, pasangan yang belum sampai saat ini yang merindukan yaitu keturunan atau anak atau boru dalam keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, oleh karena firman-Mu, ketika kami percaya hari ini, tahun depan pasti kami akan memperoleh apa yang Engkau rencanakan bagi kami. Sebab firman-Mu adalah berkuasa, memiliki roh untuk menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang telah menyampaikan persembahannya yang terbaik, baik persembahan dalam setiap minggu atau juga dalam persekutuan pertanyaan atau di dalam kewajiban iuran diakonia, persembahan bulanan dan yang lainnya ya Tuhan. Syukuran biar Tuhan semakin melimpahkan berkat-Mu ya Tuhan, biar kami jangan takut dan khawatir bahwa Tuhan adalah sumber berkat yang sungguh maha kaya, yang dapat melimpahkan segala sesuatu lebih yang apa yang kami berikan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini yang kami hadir di sini, mungkin kami mengalami banyak pergumulan, punya rencana, ada kekalutan dalam pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala sesuatu itu akan tinggal dan keluar dari hidup kami. Kami akan mendapatkan jalan keluar, sehingga kami pada hari mendatang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan jawaban daripada Tuhan apa yang kami inginkan. Biar kehendak-Mu yang jadi bagi hidup kami Tuhan, bagi anak-anak kami, bagi diri kami, bagi sanak saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan. Biarlah pada saat ini Engkau memberangkatkan kami ya Tuhan dengan sukacita, bahwa Engkau akan memberikan buah bagi kami, dan kami mau merubah, bertobat dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, marilah kita menyambut firman Tuhan dalam hidup kita. Kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Tuhan datang dan diberkat, nama dan kuasa
Mari kita berdoa untuk mempersembahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari para karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, mewajibkan hidupku pada milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara-saudara kekasih dan Yesus Kristus, kita sudah memuliakan nama Tuhan, kita sudah bersekutu satu dengan lain dan saling mendoakan, dan kita sudah menerima berkat Tuhan. Oleh sebab itu biarlah semua firman akan sungguh-sungguh memberikan buah bagi kita semua. Dalam ibadah saat ini yang melayani dari organis, song leader, demikian para majelis penatuah dan kami sendiri sebagai uluan dari HKBP Cimanggis mengucapkan bagi kita semua selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.
Yesus Tuhan semua. Ada kuasa firman di rumahmu, itu kau gunakan senjatamu. Hikmat yang terindah itu firman-Nya, akan kau peroleh semua darinya. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolong bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Saudara seiman yang diselamatkan, lindungi dan bawa orang yang sesat, agar kedamaian makin